Apa nih? Nah ini setelah tamat kurang lebih tahun 2015 kalau nggak salah 2015 saya mendapat kesempatan untuk mewakili dari salah satu instansi kesehatan untuk ikut dalam lomba operet. Lomba operet. Kalau boleh tahu operet itu apa? Nah, ini ya saya bingung banget karena saya masih bingung antara bagaimana membuat sebuah operet atau drama musikal atau apa itu, karena di operet itu menurut interpretasi saya saya membuatnya kayak modelnya kayak sedikit teatrikal, kayak cuman ada unsur komedinya di sana. Nah, menurut sepengetahuan saya, saya memang menang lagas kan pas itu. Jadinya ini namanya di Puspam Badung, kebayang nggak gimana pesertanya di sana? Saya dari Bangli yang ini apa? Berapa orang tuh sana? Saya berlima main. Sama Sweka juga ikut. Sweka. Hai Sweka, kemarin juga dia jadi bintang lagu di Inbox nih. Oke, Sweka, dia pintar banget nari ya. Lentik sekali jari-jarinya kayak pisang. Jok serem kan saya. Terus Sweka ikut di dalam karya ini dan pada saat itu temanya tentang HIV. Oh iya nih, lomba operet pencegahan IMS apa IMS ya? Kurang tahu deh. IMS dan HIV AIDS di kalangan remaja. HOT Perdoski ya? Perdoski ke-50. Wih, ini dapat juara 3. Keren. Nominalnya berapa tuh dapat duit? Udah banyak banget tarian yang dihasilkan ya. Oke, selama pandemi ini gimana jobnya? Turun apa naik? Sebelum pandemi juga sama seperti ini keadaan saya. Artinya secara pentas nih, saya implementasikan secara pentas ya, secara ruang untuk berpentas. Tentunya kami dari saya sebagai seorang seniman tentunya sangat merasa panggung yang saya rindukan itu perlahan berkurang gitu kan. Saya rindukan panggung pementasan itu. Betul. Apalagi pas PKB sekarang udah diginiin ya, dikerucutkan lagi menipis. Kalau PKB dulu tahun lalu kan gebiar dan segala macam kan, sekarang udah mulai dibatasi. Terus ada videonya yang puisi apa tuh yang si Uning tuh, yang ada di Instagramnya tuh yang Bumi Tandes tuh. Itu melibatkan si Uning. Siapa lagi? Monova. Itu dalam rangka apa tuh? Itu salah satu, pada saat itu saya punya teman yang namanya Mas Epi Martison, dari seniman dari luar. Oke, hai Mas Epi. Dia seorang musisi. Ini kan ada link nih yang teman-teman saya ngasih nih. Kita membuat sebuah video untuk perayaan Hari Tali Sedunia. Karena pada saat itu kita juga rindukan panggung, makanya saya buat sebuah karya itu, Sujud Bumi. Sana yang pengagasnya Mas Epi Martison sebagai pengagas dari acara itu. Saya kirim videonya ke sana. Uning terlibat di sana. Dia tuh multi talent juga Uning. Benar. Itu saya ajak udah dari pidato dan pengucapan keren. Oke, terus abis nih. Dapat project job, dapat di PKB. Kalau bulan PKB itu bulan apa kalau nggak salah? Bulan PKB bulan Juni. Bulan Juni. Jadi jobnya mengalir dong di sana dari tiap tahun ke tahunnya. Kebetulan dari 2014 sampai sekarang keren. Kalau boleh tahu omset per bulan di PKB berapa? Kasih tahu mereka. Ya lumayan lah. Jok serem kan saya. Lumayan lah. Oke, tapi memang suka ke seni vintage kayak gini ya? Saya lebih suka mengeksplor diri saya sendiri. Oke. Sebenarnya lebih ke kemana nih? Itu dah lebih ke klasik. Suka klasik ya. Karena hitam dan putih itu bener. Itu kayak warna yang kaya ya buat identitas. Saya gini. Saya lebih suka membranding diri saya tuh agar kelihatan beda dari yang lainnya. Iya, membangun personal branding itu perlu sekali. Penting sekali juga karena image seorang tuh ketika si Udit nih, pengen buat kalian nih. Tapi untuk project misalnya iklan apa itu segala macam. Ke video aja. Kalau boleh tahu sekali buat koreo tuh untuk satu produk berapa harganya? Oke. Kalau di event PKB itu biasanya saya sebut nominalnya. Boleh. Untuk di PKB biar mereka terinspirasi. Satu kali
satu karya lah, Satu karya. dalam proses itu saya mendapat hibah dana sebesar 6 sampai 10 juta lah. Keren sekali. Dalam- Itu 6 sampai 10 juta itu dalam satu project nih. Durasinya hanya 10 menit. 10 menit udah dapat 10 juta. Keren kan? Keren itu karena nggak semua orang bisa kayak gini loh. Punya keahlian. Satu project itu 10 juta. Itu kalau PKB ya. Ya, Oh, gede banget. Gede banget, nggak semua orang bisa dapat hal kesempatan seperti itu. Terus tapi ini udah bagi bertim. kebetulan itu untuk operasional koreografer. Oh, keren. Keren. Nanti ikut ya. Ya tapi dari jumlah itu prosesnya juga lumayan. Iya, karena kita harus punya skill ya keren banget. Tapi 10 juta walaupun dana yang besar, tapi untuk membuat koreografer yang agar tidak mengecewakan dengan penuh tema itu sulit loh. Nggak bisa semua orang kayak gitu. Itu harus bertapa ya, bersedia. Itu melalui proses yang sangat panjang sekali Iya. tentunya. Dan untuk bisa mencapai seperti itu saya pun juga mengeluarkan biaya nggak sedikit untuk mencapai itu kan. Betul. Belum lagi juga konsumsi untuk gininya, penarinya dan segala macam. Karena kreativitas untuk menciptakan itu perlu ilham. Iya benar-benar. Benar-benar. Bagaimana kita mencari ide itu kan penting sekali. Ide itu yang mahal sebenarnya karena Mahal kreativitas, sekali ya. ya. Nah, terus kalau di proyek-proyek yang lain, Nah, kebetulan juga saya bekerja sama, berkolaborasi bersama salah satu komunitas yang ada di Amerika. oh keren. Apa namanya? Modero Art Company. Oke, Moreno, hi, please subscribe. Ya, benar. Yang dimentori oleh Sinta Storm, Oh keren. kakaknya saya Koji. Oh keren. Ini hampir lupa. Kemarin yang apa tuh nari hip hop tuh yang di taman apa namanya? Taman festival itu kok Sekoji banget nih gayanya apa itu hip hopnya ya. udah ngeliat kayak Sekoji. Ini kakaknya Sekoji juga ada punya link di Amerika. Iya benar. Oh berarti kenal baik dong kakaknya? Kenal baik. Jadi kakaknya Sekoji, Mbak Sinta Storm, menikah di Aussie. Oh cewek. Dia yang cewek. Nah, dan mungkin dia melihat bagaimana pergerakan saya di kesenian itu kan di melalui sosial media. Ya. Akhirnya dia DM saya di Instagram. Oh, itu suatu kehormatan. Iya benar suatu banget. kehormatan loh. Benar banget. Ya ketika orang seniman itu udah berani nge-DM berarti dia udah narik perhatian, Benar. menaruh kepercayaan. Nah, jadi pada saat itu Mbak Sinta mau ke Bali sebelum corona nih, mau ke Bali dan kebetulan juga saya pingin ke sana gitu loh. Artinya saya mempunyai goal dalam berkesenian itu agar kesenian yang saya lakukan di sini itu bisa dinikmati secara global. Betul sekali. Keren. Apa namanya? Mbak Sinta Storm. Mbak Sinta, apa kabar Mbak Sinta? Salam kenal dari Bali. Ya, terima kasih untuk kontribusi seninya ya, keren banget. Jadi oke. Banyak banget udah karya-karya yang kamu ciptakan. Banyak banget kontribusi buat kabupaten ini. Jadi Bangli harus bangga miliki dia. Karena ikon Bangli kedepannya adalah kita sebagai regenerasi, ya kan? Betul. Jadi apa nih pesan dan kesan buat orang-orang muda yang pengen apa namanya, yang yang awalnya yang ragu-ragu untuk berseni, awalnya yang ragu-ragu untuk berkecimpung, mengeksplor diri, apa nih pesannya buat mereka? Oke teman-teman, saya yakin teman-teman semua mempunyai nilai seninya tersendiri. Makanya daripada itu, ayo kita olah bersama seninya itu. Betul. Karena untuk menjadi seorang seniman, untuk menjadi pelaku seni itu bukan hal yang harus dinomorduakan. Kita mendapat sebuah porsi yang tentunya sama dengan mereka di luar itu. Dan untuk menjadi seorang seniman itu merupakan profesi yang menjanjikan. Iya, jadi jangan takut untuk menjadi pelaku seni, karena ketahanan kebudayaan itu memang kita yang harus mempertahankannya. Betul. Ya seni itu kan luas ya. Kalau kalian misalnya nggak perlu untuk bisa nyanyi kalau suaranya falas, nggak perlu. Kalian nggak perlu bisa nari kalau nggak bisa apa yang bisa kalian art kan banyak ya kan. Nulis saja kalau bagus itu seni loh. Itu bisa menjual untuk pelang-pelang nama dan segala macam. Ya. Oke, banyak sudah cerita yang udah kita mulai dari omset, karya seni dan itu untuk kepo dengan CUD kalian bisa cek di Instagramnya di sini dan jangan lupa untuk kalian tetap subscribe channel ini, like, share dan komen agar bermanfaat bagi kita semua. Boleh bisa tambah sedikit lagi? Oh boleh silakan. Jadi teman-teman untuk
tentunya yang suka dengan seni, pelaku seni. Saya mendapat sebuah statement dari seorang komika. Oke, komika. Namanya? Panji Pragiwaksono. Panji. Bang Panji, hai Bang Panji, salam kenal. Jadi beliau mengatakan bahwa sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih. Oh ya, kalau sedikit lebih baik banyak buruknya. Benar. Yang berbeda itu belum tentu buruk. Iya, bisa juga misalkan beliau mengatakan bahwa di dunia entertainment ini, di dunia pengkreatoran seni ini, kita tidak usah berpikir bagaimana bagusnya, bagaimana membuat sesuatu yang bagus, tapi kita tunjukkan bahwa kita beda. Karena sesuatu yang beda itu tentunya akan menjadi sebuah pusat perhatian. Oh, keren. Bagaimana kita misalkan kita kita berproses hanya mementingkan kita harus membuat sebuah yang bagus, yang baik, tetapi kita melupakan bahwa ada sesuatu yang memang itu kita miliki itu, dan itu merupakan sebuah pembeda dari karya-karya yang lainnya. Iya, itu yang menjadi penyemangat saya di dalam berkesenian. Saya membuat sebuah karya tentunya berdasarkan apa yang saya rasakan dan bagaimana saya mengemasnya agar bisa kelihatan beda dari yang lain. Betul. Itulah sebabnya saya masih dipercaya oleh beberapa teman-teman untuk membuat sesuatu yang memang kemungkinan teman-teman melihat sesuatu yang berbeda. Iya. Seniman lain. Iya, jujur Yudi juga bagian dari inspirasi saya loh. Karena serius. Kemarin pas ketemu pertama kita, namamu udah terdengar di telingaku, tapi belum kita sosok face to face, tapi namamu udah berubah. Yudi dari Yudi. Karena itu tuh kayak gimana sih sosoknya? Ya, tapi memang beliau menginspirasi banget karena dari karya-karyanya, karena hidup dengan prestasi jauh lebih baik daripada hidup dengan sensasi, betul nggak? Mantap sekali, benar. Oke, tutup dong, closing dong. Tadi udah opening, sekarang closing. Closingnya gimana? Oke, sampai bertemu lagi di channel berikutnya. Jok serem gen saya. Udah. Oke teman-teman, inbox buat kamu. Spesial edisi dari saya. Iya, Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah inspirasi untuk kalian. Jadi di dalam konten ini saya juga tempat menonton konten-kontennya Om Brana ini. Sangat-sangat menginspirasi sekali. Untuk itu teman-teman tetap subscribe channel ini dan ikuti tentunya setelah saya mungkin ada beberapa beberapa pengkreator muda yang memberikan sebuah inspirasi bagi kalian. Jadi tapi untuk DM orang-orang seniman tuh nggak mudah loh, ada yang mahal, ada yang segala macam. Tapi terima kasih untuk membangun Banglinya, terima kasih untuk semangat itu juga. Oke, terima kasih brother. Oke, teman-teman sampai di sini. Dan saya juga bersyukur hidup di Bangli. Oke, karena saru ya. Karena di Bangli ini sejuk sekali, membuat inspirasi saya semakin berkembang. Terima kasih Bangli. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di inbox yang lainnya. Bye.